dan tim sus telah memutuskan untuk menetapkan Saudara FS sebagai tersangka. Kasus Sambo adalah ironi, di mana polisi yang mestinya bertanggung jawab terhadap keamanan masyarakat, tapi oleh beberapa oknum justru mengancam keamanan masyarakat itu sendiri. Tapi sebelumnya, bumper. Bagi teman-teman yang baru mengikuti kasus Freddy Sambo, aku akan menjelaskannya dalam waktu beberapa menit. Ya, semacam timeline yang sudah hadir di media, di berita-berita. Mungkin akan jadi seperti ini. Terakhir, yang paling baru-baru ini, Freddy Sambo, si FS ini menjalani sidang kode etik gitu. Sidang kode etik, dan diputuskan bahwa dalam ruang persidangan itu, para hakim yang polisi itu memutuskan bahwa Freddy Sambo bersalah dan dia akan dicopot dari jabatannya. Tapi Freddy Sambo mengajukan banding. Berita terkini begitu. Itu baru di persidangan kode etik, belum di persidangan di pengadilan negeri. Polisi harus kembali melayani dan mengayomi masyarakat, bagi aku ya. Karena kalau kita lihat stigma masyarakat, memang tingkat kepercayaan publik terhadap Polri ini naik turun ya, seiring dengan perkembangan zaman gitu, beriringan dengan waktu gitu. Kadang-kadang ada naiknya bahwa ada nih kejahatan dan bisa dibereskan oleh polisi. Tapi ada juga oknum-oknum polisi yang justru melakukan kejahatan. Nah, ini ada dua hal yang berbeda gitu. Dua hal yang membuat citra polisi itu naik dengan kejahatan yang bisa dituntaskan oleh anggota polisi gitu. Tapi ada juga yang membuat turun itu justru polisi yang melakukan kejahatan itu sendiri. Ini hal yang wajar terjadi di umumnya masyarakat. Dan stigma masyarakat pun beragam gitu. Bahkan kalau aku lihat-lihat ya, di lingkunganku saja gitu, ketika sebuah rumah tangga itu punya anak gitu, kadang untuk menakut-nakuti anaknya dengan membawa embel-embel polisi. Misalnya kayak gini, nak jangan duduk di atas meja, nak, nanti ada Pak Polisi loh, ada Pak Polisi loh, sini. Nah, fenomena semacam itu menciptakan ketakutan tersendiri dari sisi anak, dari sisi psikologi anak terhadap polisi. Dan besarnya mereka pun merasa bahwa polisi itu sebagai sesuatu yang mengerikan, gitu. Sesuatu yang membuat kita takut gitu. Kita merasa ketakutan jika ada polisi. Ya misalnya bayangkan saja ketika kita berkendara ya, walaupun kita sudah punya SIM, STNK, surat-surat yang kita punya di sepeda motor itu lengkap. Tapi kalau ada operasi zebra gitu, kita kadang secara otomatis merasa ketakutan, padahal surat-surat sudah lengkap gitu. Itu trauma yang timbul mungkin ya di masa lalu ketika kita ditakut-takuti oleh sosok polisi itu sendiri gitu. Dari orang tua, dari lingkungan gitu. Bahwa ya itu tadi, polisi sebagai sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang menakutkan gitu. Jadi simpel saja sih bagi aku, ya polisi harus kembali memperbaiki citra dirinya ya. Hilangkanlah sosok yang menakutkan itu, sosok yang mengerikan, sosok yang berkuasa gitu. Dengan cara ya hal-hal yang sederhana lah. Misalnya kayak polisi ikut bakti sosial gitu, polisi ikut gotong royong dengan masyarakat, polisi turun dengan masyarakat, berbaur dengan masyarakat, ikut ngopi, ikut kegiatan bakti dan lain sebagainya gitu. Jadi kayak ya kita itu kejahatan itu sebetulnya nggak hanya polisi yang menangani, tapi masyarakat pun juga menangani gitu. Dari tingkat paling bawah dari masyarakat. Jadi ya adanya kejahatan itu bukan hanya urusannya polisi saja gitu. Masyarakat pun bisa mencegah kejahatan. Makanya antara polisi dan masyarakat mestinya bersatu padu. Dan bagaimana untuk menguatkan chemistry antara polisi dan masyarakat ini yang perlu terjalin secara bagus gitu menurut aku. Ya semoga kasus ini segera selesai lah begitu. Dan juga polisi citranya di hadapan masyarakat bukan lagi menjadi sesuatu yang mengerikan lagi, tapi sesuatu yang sebagai seorang sahabat gitu,
sahabat yang berbaur bersama masyarakat, sahabat yang bahu-membahu untuk menciptakan tatanan keamanan ya, untuk menciptakan keamanan, kenyamanan, ketentraman itu di negara kita itu semakin lebih baik lagi. Oke, singkat saja konten kali ini, mungkin itu ya. Jangan lupa komen, like ya, share, dan juga subscribe. Tungguin konten berikutnya. Udah gitu aja.